Selamat pagi, saudara sekalian. Inilah channel yang dibuat dengan judul Bebaskan Channel. Itu dari cuilan-cuilan kata-kata dan suku kata. Belajar bersama aspek kehidupan. Jadi marilah kita bersama-sama untuk belajar. Kata orang, gudang ilmu yang sangat berharga itu justru ada di kuburan. Wah, kok bisa ya? Kuburan tempat angker, tapi justru gudangnya ilmu pengetahuan. Orang cerdik pandai, orang berilmu, orang berpengalaman, orang yang punya pengetahuan banyak, selama hidupnya itu sudah dikumpulkan, tetapi pada saat meninggal tidak sempat dibagi ke orang lain, disimpan sendiri dan akhirnya dibawa mati. Ini yang cilaka nih, sayang. Saya tidak mengklaim punya banyak ilmu. Saya punya secuil, secercah pengetahuan karena suka membaca, suka belajar. Tapi tidak punya intensi apapun untuk menggurui. Karena saya juga merasakan semakin banyak belajar, semakin banyak yang tidak tahu. Justru banyak yang tidak tahu, semakin bodoh. Maka memang benar juga orang bilang, bagaikan seperti padi ya, semakin berisi ya, semakin menunduk dia, semakin bodoh memang, semakin nggak tahu. Begitu banyak ilmu dan pengetahuan yang ada di bumi ini. Oleh karena itu mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kegilapan, kesalahan. Tentu itu tidak saya maksudkan untuk melakukan secara sengaja. Tapi ya mohon bisa kita sama-sama tetap belajar. Silakan berikan masukan pada channel ini supaya pada saat akhir hayat hidup saya ini masih bermanfaat untuk orang lain. Kurang lebih itu. Nah, berikutnya adalah tentang kesadaran moral. Ya, orang banyak bertanya, lu kok bisa ya orang sudah kaya, cerdik, berilmu, jadi punya nama sebagai public figure yang terkenal, tahu-tahu ketangkap KPK korupsi. Nah, kalau kita tinjau, ini sebenarnya merupakan kodrat manusia yang sedikit banyak menggambarkan ciri karakter, mohon maaf, kebinatangannya. Karena memang unsur manusia itu ada unsur it. Jadi kalau kita mengenal ada it, itu yang lebih bersifat instinktif, naluri, nafsu, tetapi jangan lupa juga bahwa ada unsur positif di dalamnya, yaitu kreativitas. Bayangkan anak-anak yang belajar di pinggir pantai, di pasir, berlarian ke sana kemari, main gundukan pasir, kreativitas di situ muncul. Tetapi ada segi negatifnya, unsur nafsu.
Walaupun terus terang aja unsur nafsu juga tetap diciptakan ada pada diri kita. Bayangkan kalau manusia ini tidak ada nafsu untuk menikah, semua maunya single, maka tentu dalam 100 tahun dunia ini akan mulai menyusut penduduknya. Tetapi nafsu dalam pengertian negatif justru menjerumuskan harkat manusia sebagai individu yang tertinggi. Nah, Lawrence Kohlberg itu menyebutkan ada 3 tingkatan kesadaran moral. Yang pertama adalah prakonvensional, kemudian konvensional, dan pos atau pasca konvensional. Nah, penjelasan singkatnya demikian. Kalau prakonvensional itu, mari kita bayangkan seperti anak-anak pada waktu masih 5 tahun, 6 tahun. Kalau dia ditanya kenapa kok tidak melanggar aturan-aturan mama, biasanya jawabannya, takut dipukul, takut dicubit. Jadi anak-anak ini memang memiliki kesadaran moral prakonvensional, takut risiko langsung yang dirasakan. Nah, pada tahap berikutnya adalah tahap konvensional, tahap hukum, konvensi. Jadi individu akan taat kepada aturan, kepada hukum, karena ya memang diatur begini, ya saya takut dan taat sebagai warga negara. Nah, tetapi semua itu hanya atas dasar dorongan, drive dari luar, karena ada aturan. Saya patuh supaya saya dianggap sebagai orang yang taat hukum. Dan tapi sebetulnya itu belum cukup. Sebagai individu makhluk tertinggi di dunia ini dibandingkan dengan binatang, apalagi tumbuh-tumbuhan, maka sepantasnya manusia masuk pada tahap post konvensional. Artinya saya tidak lagi melihat aturan hukum, cubitan mama, itu sudah saya abaikan. Tetapi saya melakukan aturan ini memang saya sadar, sesadar-sadarnya bahwa sebagai pribadi yang utuh bertanggung jawab, makhluk yang diciptakan yang paling sempurna di muka bumi ini, maka saya pertahankan harkat martabat itu dengan melakukan aturan yang sudah ada. Oleh karena itu, kok ditanya kadang-kadang orang mengatakan sebenarnya nggak perlu orang-orang yang sudah pada tahap ini. Mau ada hukum, ada hakim, ada jaksa, ada polisi, ada pengacara, nggak perlu, nggak usah. Di dalam pekerjaan pun orang-orang semacam ini nggak pernah takut, datang bos saya, wah pura-pura kerja, nggak ada. Sebagai pribadi unggul, sebagai pribadi yang utuh, mandiri, ya begini. Maka kalau kita melirik sebentar pada hukum adat misalnya, hukum adat tidak tertulis, tetapi mengapa justru paling ditakuti dan paling ditaati bagi pengikut adat tersebut? Mereka merasa bahwa hukum adat justru di atas posisinya. Takut juga dikucilkan, walaupun mungkin tidak ada sanksi-sanksi fisik ya. Nah, orang-orang demikian
itu pada umumnya mereka orang yang bebas tapi bertanggung jawab. Tidak ada rasa ragu untuk memberikan feedback walaupun itu mungkin menyakitkan dan berbahaya bagi dirinya. Bisa dipecat mungkin kalau atasannya, atau dipecat pada posisinya. Tapi bagi dia ini demi keutuhan harkat martabat manusia. Nah, inilah sebenarnya yang diharapkan, sehingga orang-orang pribadi individu seperti ini sebenarnya hidup dengan leluasa tanpa terkekang dari pihak luar, tetapi secara motivasi intrinsik dari dalam dirinya, inner drive, dorongan dari dalam, dia merasa saya harus lakukan ini. Mungkin tengah malam di perempatan jalan, lampu merah, berhenti dia. Orang bisa agak gila juga ya orang. Mungkin dia, tapi ya tidak masalah. Karena apa? Siapa tahu pas tiba-tiba itu ada orang yang nyelonong, tabrakan terjadi di perempatan jalan di tengah malam. Nah, ini yang meluluh lantakkan harkat martabat sebagai manusia. Mirip binatang jadi. Nah, ini kurang lebih apa yang menjadi pemikiran yang mungkin perlu dilakukan, terutama ya para pemegang jabatan, pimpinan-pimpinan organisasi, tapi tidak terlepas semua pribadi.